jangan lagi intimidasi rakyatku. Jadi kalau sekarang penyampaiannya ada intimidasi, kita juga nggak tahu di mana gitu. Tampuk kepemimpinan TNI AD kini telah dipegang oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sebelumnya di acara pelantikan Kasat, Luhut Binsar Panjaitan tampak tak mampu menahan air mata saat melihat Maruli Simanjuntak dilantik menjadi Kasat. Sontak, momen ini pun menyita perhatian publik dan membuat publik bertanya-tanya tentang siapa sosok Maruli Simanjuntak sebenarnya dan seperti apa kiprah karirnya di dunia militer. Konon, memiliki harta kekayaan 3 kali lipat dari Panglima TNI. Berikut adalah fakta sosok Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Karir. Melihat sepak terjangnya di dunia militer, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki riwayat karir yang cemerlang. Berdasarkan catatan Wikipedia, jabatan penting pertama di emban Maruli adalah saat ia ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002 silam. 3 tahun berselang, Maruli mengemban tugas baru sebagai Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan tersebut diemban Maruli sejak 2005 sampai 2008. Selanjutnya di tahun 2008 sampai 2009, Maruli dipercaya untuk mengisi posisi Komandan Batalion 21 Grup 2 Sandi Yuda. Kemudian di tahun 2009, Maruli mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdikpasus sampai tahun 2010. Di tahun yang sama, Maruli mengemban tugas baru sebagai Wakil Komandan Grup 1 Para Komando. Jabatan ini dilakoni Maruli sejak tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya di tahun 2013 sampai 2014, Maruli menjabat sebagai Komandan Grup 2 Sandi Yuda. Sejak saat itulah karir Maruli terus menanjak, di mana pada tahun 2014, Maruli menjadi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus. Masih di tahun yang sama, Maruli ditunjuk sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres sampai tahun 2016. Kemudian di tahun 2016, Maruli mendapat tugas baru sebagai Komandan Korem 074 Warastratama di Surakarta. Lalu pada tahun 2017, Maruli kembali bergabung dengan Korps Pas Pampres dan menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Setahun pasca menjabat, Maruli dirotasi menjadi Kasdam 4 Diponegoro. Tapi baru 1 bulan menjabat, Maruli kembali mendapatkan promosi sebagai Komandan Pas Pampres. Di saat yang bersamaan, pangkat Maruli juga naik menjadi 2 bintang atau Mayor Jenderal. 2 tahun berselang, Maruli mengemban tugas baru sebagai Pangdam 9 Udayana. Jabatan ini dilakoni Maruli sejak tahun 2020 sampai 2022, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Panglima Kostrat atau Pangkostrat tahun 2022 sampai 2023. Jabatan ini dilakoni Maruli setelah meraih pangkat Jenderal Bintang 3-nya atau Letnan Jenderal. Kini Maruli tengah mengemban tugas barunya sebagai pemimpin tertinggi TNI AD, yakni Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Melalui jabatannya tersebut, Maruli kini resmi menyandang pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 alias Jenderal TNI. Dilantik menjadi Kasat. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai Kasat pada 29 November 2023 lalu. Kala itu Maruli dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kasat untuk menggantikan Agus Subianto yang kini menjadi Panglima TNI. Dalam acara pelantikan tersebut ada momen menarik nih yang mencuri perhatian publik, di mana pada saat itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan turut hadir dalam acara tersebut. Tidak hanya sekedar hadir, Luhut bahkan tampak berkaca-kaca seakan menahan sedih dan tangis ketika hendak memberikan selamat kepada Maruli. Hal ini tentu menyita perhatian publik lantaran Luhut sebelumnya dikabarkan tengah menjalani perawatan kesehatan di Singapura. Namun, ia rela terbang secara khusus ke Jakarta demi menghadiri acara pelantikan Maruli yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Ternyata menantunya Opung Luhut loh. Ya, terlepas dari itu, semoga Jenderal Maruli amanah dengan jabatan barunya. Amin. Keluarga.
lahir di Bandung pada 27 Februari 1970 silam. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Menurut informasi yang beredar, Maruli adalah anak dari pasangan berdarah Batak dari Simanjuntak dan Tio Bonur Boru Silalahi yang merantau ke daerah Pulau Jawa. Sosok Maruli sendiri memang dikenal sebagai menantu dari Luhut Binsar Panjaitan. Hal tersebut lantaran Maruli menikah dengan putri sulung Luhut Panjaitan yang bernama Paulina Panjaitan. Dan dari pernikahan tersebut, Maruli dan Paulina telah dikaruniai 2 anak bernama Faye Hasian Simanjuntak dan Noah Simanjuntak. Pendidikan. Ngomongin pendidikan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak diketahui menamatkan pendidikannya di SMA Dago, Bandung. Lulus dari SMA, Maruli memutuskan untuk mengikuti tes masuk Akademi Militer atau AKMIL dan berhasil lolos. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di AKMIL, Maruli akhirnya lolos dari AKMIL pada tahun 1992. Tidak berhenti sampai di situ saja, Maruli juga diketahui mengikuti tahapan pendidikan militer lainnya di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Cesar Chavez, Dik Para, Dik Komando, Dik Frivol, Dik Kelapa 1, Dik Kelapa 2, Seskot Dikrek XLV, Sesko TNI, dan Lemhanas RI. Prestasi penghargaan. Selama mengabdi di dunia militer tanah air, sejumlah prestasi dan penghargaan telah diraih oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beberapa di antaranya adalah Brevet Kualifikasi Komando Kopassus, Brevet Kualifikasi Cakra Kostrat, Brevet Para Utama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wiranusa, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Wirasiaga, Satya Lencana Kesatria Yuda, Satya Lencana GOM 9 Raksaka Dharma, Satya Lencana Seroja, Pin Setia Waspada Pas Pampres, Pin Alumni Seskuat, Brevet Kualifikasi Intai Tempur, dan Danrem Terbaik dalam bidang upaya khusus atau UPSUS Ketahanan Pangan tingkat nasional tahun 2016. Gak cuma di bidang militer aja, Maruli juga ternyata memiliki sejumlah prestasi dalam dunia olahraga. Khususnya sih di cabang olahraga judo. Berdasarkan jejak prestasinya, Maruli pernah mengikuti kompetisi judo di tingkat nasional maupun internasional, seperti Judo Panglima Angkatan Bersenjata Cup 1996 dan Kings Cup 1997. Bahkan ya, Maruli pernah menjuarai kejuaraan judo militeri ASEAN Filipina tahun 1997 di kelas 71 kg. Gimana? Keren kan? Beri aplaus dulu dong buat kasat kita yang baru. Harta kekayaan. Setelah resmi menjabat sebagai Kasat, harta kekayaan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tak luput dari sorotan publik. Hal ini lantaran nominal harta kekayaan Maruli nyaris 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan atasannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang harta kekayaannya mencapai 19.338.276.593 rupiah. Dan setelah Mimin cari tahu, ternyata informasi tersebut bukan hoaks. Karena berdasarkan hasil penelusuran Mimin di situs LHKPN KPK, Maruli tercatat mempunyai harta kekayaan sebanyak 52.889.538.310 rupiah. Harta tersebut terdiri dari 13 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah dengan total nilai 23.222.909.095 rupiah. 1 unit mobil dan 3 unit motor dengan total nilai 605.093.000 rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 2.239.659.810 rupiah. Surat berharga senilai 4.382.807.080 rupiah. Kas dan setara kas senilai 43.390.069.325 rupiah. Dan harta lainnya senilai 900 juta rupiah. Jadi kalau ditotal jumlahnya mencapai 74.740.538.310 rupiah.
tapi Maruli tercatat memiliki utang senilai 21 miliar 851 juta rupiah. Sehingga total harta kekayaan bersihnya mencapai 52 miliar 889 juta 538.310 rupiah. Kalau kata netizen sekarang sih, emang boleh sekaya itu. Kata Mimin sih, boleh-boleh aja. Yang penting sumbernya jelas dan gak melanggar hukum. Iya gak sih guys? So, gimana nih tanggapan kalian tentang mantu Marves Luhut yang jadi kasat? Komen di bawah deh. Thank you update lovers.